pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bu. Ya, Om Swastiastu. Anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, Mang Ayu, coba pimpin doanya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Anak-anak, ada yang tidak hadir pada hari ini? Semua hadir ya? Tidak, Bu. Ya. Semua hadir. Nanti isi link absennya ya di Google Form yang Ibu sudah share di WA Group. Ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa cinta kita terhadap tanah air ya. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, Nah, anak-anak, kita lanjutkan dengan tepuk dan salam PPK ya. Ya. Ayo Iya, Bu. coba Mang Ayu pimpin tepuk dan salam PPK-nya ya. Kita bersama-sama melakukan tepuk dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK. Salam. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat lagi satu anak-anak biar tambah semangat belajarnya. Tepuk. Tepuk semangat. Nah, anak-anak, meskipun kita tidak bisa muka secara langsung ya, karena di masa pandemi ini anak-anak harus tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, anak-anak masih ingat protokol kesehatan itu apa saja?
Menjaga. Memakai Ya, masker. jaga jarak. Memakai masker. Tidak lupa menggunakan masker. Lagi. Jarak. Ya. Ya, mencuci Mencuci tangan. tangan. Ya, sedia hand sanitizer kemana-mana. Ya, Sanitizer. anak-anak ya. Nah, anak-anak, ayo kita lanjutkan. Sebelum ke materi pembelajaran, ibu aja anak-anak bernyanyi dulu. Ada yang tahu lagunya Lihat Kebunku? Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Tahu. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, kita mulai. Ayo, 1, 2, 3. Mulai. Lihat ada yang Yang merah. Setiap hari senang semua semuanya ya. Nah, anak-anak sudah ibu ajak bernyanyi tadi ya. Apa yang diceritakan dari lagu tersebut anak-anak ada yang tahu? merawat tanaman. Ya, Mang Adi, merawat tanaman. Lagi, ada yang lainnya? Cara menjaga tanaman. Cara menjaga tanaman, ya. Pintar ya. Nah, apa yang kalau kita tidak menjaga dan merawat tanaman, apa yang akan terjadi anak-anak? Tanaman Tanaman rusak. Tanaman akan rusak, tanaman akan mati, ya anak-anak ya. Dan tanaman bisa mengalami kepunahan. Nah, anak-anak, apa yang ibu tanyakan tadi, apa yang kita nyanyikan bersama-sama, ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari sekarang, ya anak-anak ya. Kita mempelajari tema 5 tentang ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran. Ya, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak akan dapat menemukan pokok pikiran pada bacaan. Ya, anak-anak nanti mampu membuat paragraf dengan bahasa sendiri. Berdasarkan pokok pikiran ya. Nanti anak-anak menelaah komponen ekosistem. Berdasarkan bacaan ya. Berdasarkan tayangan video juga. Nanti anak-anak dapat menggambar atau membuat rantai makanan pada suatu ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu tayangkan. Coba anak-anak cermati. Anak-anak harus tetap semangat ya belajarnya. Meskipun kita pada masa pandemi COVID-19, sekarang harus tetap semangat. Anak-anak coba, anak-anak lihat tayangan yang Ibu tampilkan di layar. Ini tentang apa anak-anak? Lihat, Bu. Rantai makanan. Tentang rantai makanan. Ya, tentang rantai makanan. Ya, anak-anak masih ingat tidak tentang teks non-fiksi? Apa itu teks non-fiksi? Teks yang berupa apa anak-anak? Fakta ya. Berupa fakta-fakta, bukan hasil dari imajinasi. Ini adalah salah satu contoh dari teks non-fiksi ya anak-anak ya. Ya. Di dalam mencari teks non-fiksi, di dalam teks non-fiksi anak-anak akan diajak untuk menemukan pokok pikiran ya. Ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Ada? Ada. Siapa ayo? Siapa yang tahu apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide pokok yang terletak di awal paragraf, tengah paragraf, dan akhir paragraf. Iya, pintar Bang Ayu ya. Pokok pikiran itu adalah ide pokok atau gagasan pokok ya, gagasan utama. Pokok pikiran bisa terletak di awal paragraf, akhir paragraf juga ya, atau tengah paragraf. Ya anak-anak ya.
Nah, nanti Ibu akan ajak anak-anak menemukan pokok pikiran dan membuat kalimat-kalimat utama berdasarkan pokok pikiran tersebut. Bagaimana caranya anak-anak untuk membuat kalimat-kalimat tersebut? Nanti anak-anak akan pelajarinya. Ya, sebelum itu anak-anak sudah baca belum teks ini? Teks ini tentang apa tadi, anak-anak? Rantai makanan. Iya, tentang rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, ayo Kongkiang. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui sel organisme atau melalui jenjang makan. Ya, jenjang makan ya. Bisa. Ada yang lain? Apa itu rantai makanan? Pintar yang dibilang sama Kongkiang. Ya, Mang Ayu, ayo. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makanan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ya, pintar Mang Ayu ya. Rantai makanan. Ya, dibilang sama Mang Ayu sama Kongkiang itu sudah tepat ya. Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, itu adalah rantai makanan. Apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Ada yang tahu? Berdasarkan bacaannya. Ya, ayo ke Mang Ayu. Yang mempengaruhi adalah tingkat populasi hewan yang ada di rantai makanan tersebut. Jika populasi menurun, maka rantai makanan terganggu. Iya, pintar Mang Ayu ya. Ya, tingkat populasi hewan yang ada di rantai makanan tersebut. Ya, kalau ada yang menurun, berarti rantai makanannya akan menjadi terganggu. Ya, misalnya kalau salah satunya tidak ada di dalam rantai makanan itu, berarti akan ada salah satu yang terganggu. Ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini contoh dari salah satu rantai makanan. Di sini rantai makanan. Ini apa, anak-anak? Gambar apa? Anak-anak bisa lihat? Adi. Iya, itu gambar apa? Adi. Jamur, rumput, jamur. Rumput dimakan apa ini? Makan tikus. Tikus dimakan? Ular. Ular dimakan? Burung elang. Iya, burung elangnya nanti kalau mati akan diuraikan oleh apa ini? Jamur. Nah, sebagai penguraian anak ya. Nanti kita akan pelajari itu lebih lanjut. Nah, sebelum itu Ibu ada yang tahu? Ibu ingin bertanya, apa yang membedakan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Saya, Bu. Ya, siapa aku Mang Ayu? Ayo. Pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis organisme saja, sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis saja. Ya, pintar yang dibilang Mang Ayu. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin menambahkan? Ada? Kalau tidak, apa yang dikatakan Mang Ayu itu sudah benar ya anak-anak ya. Kalau jaring-jaring makanan itu merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan. Sedangkan kalau rantai makanan hanya memiliki satu dia dalam skala kecil ya. Memakannya, proses pemindahan energinya hanya satu yang diperlukan oleh satu organisme saja. Sedangkan jaring-jaring makanan beberapa organisme yang ada di sana. Ya. Nah, anak-anak, apa yang kita diskusikan tadi tentang rantai makanan, nanti Ibu ajak anak-anak untuk menemukan pokok pikiran ya dalam setiap paragraf yang ada di bacaan. Nanti Ibu share juga ke WA group teksnya. Ada berapa paragraf ini anak-anak? 4. Ya, ada 4 paragraf. Ya, nanti anak-anak coba temukan pokok pikiran yang terdapat di dalam paragraf-paragraf ini. Selanjutnya, berdasarkan pokok pikiran itu, anak-anak akan diajak untuk membuat kalimat-kalimat utama berdasarkan pokok pikiran.
Nah, untuk selanjutnya bagaimana caranya mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama? Berdasarkan bacaan nanti ya. Nanti anak-anak langkah pertamanya yaitu membaca teks non fiksi terlebih dahulu. Ya. Nanti anak-anak menemukan pokok pikiran. Kan sudah Ibu kasih tahu ya, anak-anak menemukan pokok pikiran. Nanti anak-anak membuat kalimat baru yang berisi pokok pikiran tersebut. Yang keempat, nanti anak-anak menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat-kalimat utama. Anak-anak kira-kira bisa tidak mengerjakan tugas tersebut? Bisa, Bu. Ya, nanti Ibu kirimkan ke WA Group teks dan fiksinya. Nanti anak-anak cari pokok pikirannya, ya. Terus kembangkan dia menjadi kalimat-kalimat utama, ya. Nah, anak-anak, materi selanjutnya, mari kita simak. Nah, ini hewan apa nih anak-anak yang ada di gambar? Harimau. Ini harimau. Terus disebut hewan langka. Mengapa disebut hewan langka, anak-anak? Karena makanan. Ya, kurangnya ketersediaan makanan bagi si harimau ini. Ya, mengapa bisa kekurangan makanan, anak-anak? Si harimau. Kenapa? Satu populasi dari rantai makanan tersebut berkurang. Ya, anak-anak ya. Sehingga si harimau itu kekurangan makanan sehingga menjadi terganggu rantai makanan ini ya, seperti yang Ibu tayangkan di sini. Kalau ada salah satu yang hilang di antara rantai makanan itu akan menjadi terganggu ya. Anak-anak, untuk lebih jelasnya coba simak tayangan video berikut. Rantai makanan pada suatu ekosistem. Hai teman-teman poin, ayo kita kenali rantai makanan pada suatu ekosistem. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya, padi dimakan tikus, dimakan ular, ular dimakan elang. Selanjutnya, urutan yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah. Urutan rantai makanan akan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Teruskan rantai makanan ekosistem. Sampai jumpa. Nah, anak-anak sudah simak ya tayangan video tadi? Sudah. Iya. Tentang apa, anak-anak? Tentang rantai? Iya, rantai makanan. Ya. Nah, di dalam rantai makanan tersebut ada yang disebut dengan produsen, konsumen, dan pengurai ya. Ini kalau rantai makanan kan sudah tadi dijelaskan ya. Pengertiannya perjalanan memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Ini ada gambar. Gambar apa ini anak-anak? Rumput. Rumput. Ini salah satu contoh rantai makanan. Rumput dimakan oleh Belalang. belalang dimakan oleh Katak. katak dimakan oleh Ular. ular mati diuraikan oleh pengurai komputer. Nah, ini contohnya. Nah, seperti tadi belalang disebut dengan konsumen 1, rumputnya disebut dengan produsen, ya. Belalangnya konsumen 2, ularnya konsumen 3, dan ini jamurnya disebut dekomputer atau pengurai. Ada yang tahu apa itu produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai? Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu?
produsen itu apa anak-anak? Ibu bertanya dulu. Ya, Bu. Ya, Kompiang. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Iya, pintar. Ya, produsen adalah bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya, makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Pintar. Apa contohnya anak-anak yang disebut dengan produsen apa saja? Rumput, Rumput, lagi. Padi. Padi, ya. Tumbuh-tumbuhan juga, ya. Pintar anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, tadi produsen, sekarang konsumen satu. Apa yang disebut dengan konsumen satu, anak-anak? Ada yang tahu? Iya, siapa? Ayo, konsumen satu itu apa, anak-anak? tumbuhan. Iya, pintar ya. Kompiang. Konsumen satu adalah hewan pemakan tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Ini salah satu Ibu kasih contoh. Belalang. Ada lagi yang bisa memberikan Ibu contoh? Sapi, Sapi lagi. kambing, Iya, yang memakan rumput lagi apa? kelinci, Kelinci. domba, Iya. Dan banyak lagi. Kalau konsumen dua. Apa itu konsumen dua, anak-anak? Ya, Bu. Ya, pemakan hewan konsumen tingkat 1. iya, pemakan hewan konsumen tingkat 1 atau pemakan hewan lain ya. Itu yang disebut dengan karnivora dia ya. Salah satu contohnya sudah ada di layar yaitu kata apa lagi yang kadang disebut dengan konsumen 2. Kalau padi dimakan tikus, tikusnya dimakan apa anak-anak? Ular, Ular. Ular termasuk konsumen berapa itu? konsumen 2. Ya, konsumen 2 ya. Boleh juga padi dimakan belalang. Belalang dimakan oleh ini yang digambar. Iya, kata. Kata disebut dengan konsumen 2 ya, atau pemakan hewan lain. Nah, anak-anak, kalau konsumen 3, siapa yang bisa menjelaskan apa konsumen 3? Saya, Bu. Ya, yuk Kompiang. Yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsa. Contohnya singa, elang, dan harimau. Ya, pintar ya. Ini konsumen 3 adalah pemakan hewan. Ya, konsumen tingkat 2. Pemakan hewan konsumen tingkat 2. Karnivora juga dan tidak ada lagi yang bisa memangsanya. Misalnya ini salah satunya. Apa anak-anak? Ada ular. Ya, tadi. Tikus, padi dimakan tikus. Ya, atau padi dimakan belalang, belalang dimakan katak dimakan oleh ular. Seperti tadi yang dibilang Kompiang sudah benar. Ada harimau lagi, singa ya. Prosesnya seperti itu ya untuk rantai makanan. Nah, lagi satu. Ibu ingin bertanya, tadi ada produsen, konsumen, lagi satu pengurai. Apa itu pengurai anak-anak? Saya, Bu. Siapa? Kompiang. Iya. Kompiang Pengurai saja. adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contoh cacing tanah. Ya, pintar ya. Pengurai adalah dia sebagai pengurai ya, hasil pembusukan dari sumber makanan tumbuhan ya, hasil pembusukan. Ini yang disebut salah satunya seperti yang Kompiang tadi, cacing. Dan seperti yang digambar ini disebut pengurai apa ini anak-anak? Ya, jamur. Ya.
Nah, anak-anak ada yang ditanyakan dulu? Sebelum Ibu lanjutkan? Tidak. Tidak ada yang ditanyakan. Nah, sekarang anak-anak kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, anak-anak mengerjakan 2 LKPD. Nanti bisa anak-anak diskusikan dengan kelompok anak-anak di WA Group. Ya, untuk mengerjakan LKPD 1. Yang kedua, anak-anak LKPD-nya secara mandiri. Anak-anak menggambar sebuah rantai makanan. Ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, nanti rantai makanan yang anak-anak gambar, nanti anak-anak hasilnya kirimkan ke WA Ibu ya, dengan cara apa? Memvideokan, anak-anak menjelaskan apa yang anak-anak sudah buat. Ya, berdasarkan gambar rantai makanan tersebut. Anak-anak sudah paham apa yang Ibu sudah kasih tahu? Sudah. Nah, Dah. anak-anak, ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD. Coba perwakilan kelompoknya menampilkan salah satu hasilnya. Hasil LKPD yang sudah dibuat. Siapa yang mau menampilkan? Kelompoknya Komangayu sudah selesai ya mengerjakan? Sudah, Bu. Ya, coba kelompoknya Mangayu ya. Coba tampilkan hasil dari LKPD yang sudah anak-anak kerjakan. Nanti kelompok yang lain silahkan menanggapi ya. Kita sama-sama menanggapi hasil diskusi dari kelompok Komangayu. Ayo Komangayu. Tentang pokok pikiran, Bu. 1. Jawaban nomor 1. Pokok pikiran paragraf 1. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Paragraf 2. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Paragraf 3. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Paragraf 4. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Sudah, Bu. Sudah, ya, pintar ya. Anak-anak berarti sudah mendiskusikan dengan kelompoknya. Ayo kelompok lain ada yang ingin ditanggapi dari apa yang ditampilkan oleh Komangayu? Sudah benar apa tidak itu? Sudah bagus ya? Untuk kelompok lain? Iya. Iya. Sekarang ya, berdasarkan pokok pikiran yang dibuat itu sudah benar ya. Nanti anak-anak lanjutkan untuk kegiatannya mengembangkan pokok pikiran tersebut menjadi kalimat-kalimat Nah, kelompoknya Komangayu sudah menampilkan. Apakah anak-anak yang lain ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin menanggapi lagi? Tidak. Ya, anak-anak sudah mengerjakan. Ada yang sudah menyelesaikan LKPD ya. Nah, anak-anak untuk kegiatan pembelajaran hari ini, ingat anak-anak kerjakan tugas lagi untuk membuat rantai makanan ya. Nanti videokan diri anak-anak dalam menjelaskan gambar rantai makanan yang anak-anak buat. Anak-anak paham? Paham. Selanjutnya, mari kita simpulkan ya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita simpulkan bersama-sama apa yang kita pelajari hari ini anak-anak. Rantai makanan. Ya, rantai makanan. Lagi. Teks non fiksi. Teks non fiksi ada Pokok pikiran. pikiran. Jadi kita bisa simpulkan bersama-sama ya. Kesimpulan kegiatan kita hari ini. Ayo silahkan siapa yang mau membaca kesimpulan pada kegiatan hari ini. Coba kok Mang Ardi, baca kesimpulannya Mang Ardi. Setiap teks mempunyai gagasan dasar dan pokok pikiran dalam pembuatannya. Ayo, selanjutnya siapa yang bisa membaca kesimpulan? Coba Mang Ayu.
Pokok pikiran yang terkandung dalam teks disebut juga ide pokok. Ya, Kompiang, ayo dilanjutkan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidup. Kelangsungan hidupnya, ya. Dan selain itu, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, ya. Kemudian ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lainnya. Selain itu ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak, ya, sebelum Ibu lanjutkan, ada lagi pertanyaan bagi anak-anak. Pertanyaan? Nah, ya. Tidak. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak kerjakan evaluasi ya. Yang linknya sudah di-share ke WA group. Evaluasinya berbentuk Google Form. Ya anak-anak ya. Nanti setelah mengerjakan evaluasi, Ibu akan berikan anak-anak penilaian. Jika evaluasinya ada yang kurang atau belum memenuhi KKM, Ibu akan berikan anak-anak remedi ya. Dan bagi yang sudah memenuhi, Ibu akan berikan anak-anak pengayaan ya yang sudah memenuhi KKM. Nah, anak-anak, bagaimana anak-anak pembelajarannya hari ini? Menyenangkan dan bermanfaat? Menyenangkan, Bu. Ya, Menyenangkan, Bu. Jadi banyak dapat ilmu ya. Sebelum Ibu tutup pembelajarannya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anak, ayo. Kita nyanyi bersama-sama anak-anak lagunya Putri Ceningayu. Ya, kita menyanyikan lagu daerah Putri Ceningayu. Ada yang tahu ya? Semua tahu ya? Tahu. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Ibu hitung 1, 2, 3. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Mulai. Putri Ayu Meme titiang kire no wijang aja titiang dadwo sambilang kumpon boleh nyen gap-gapi. Ya, anak-anak sudah menyanyikan ya lagu Putri Ceningayu. Nah, untuk selanjutnya sebelum kegiatan pembelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ayo Mang Adi. Ya, Bu. Coba pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, untuk kegiatan hari ini, kegiatan pembelajarannya kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu ya anak-anak pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Anak-anak silahkan pelajari materi-materi ya yang ada di buku paket anak-anak. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan Parama Santi ya anak-anak ya. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa pada kegiatan Sampai berikutnya. jumpa.
Ya, Sampai jumpa, Bu. selamat pagi dan sampai jumpa anak-anak.